Shalom saudara, berjumpa kembali bersama saya Yusman Legawa. Hari ini saya ingin berbagi sebuah renungan, tema yang lagi viral, yaitu spirit doll. Orang menyebut boneka arwah atau anabon, anak boneka. Ya, dari judulnya kalimat boneka arwah, spirit doll. Kita sebagai orang-orang percaya Kristus, iman Kristen, kita harus waspada. Ya, kita harus cerdik juga. Oleh sebab itu, mari kita cari tahu tentang spirit doll ini. Saya memang mencari tahu spirit doll itu seperti apa. Nah, di dunia barat, kayak di Amerika gitu ya, itu ada istilah boneka-boneka ini reborn doll. Ya, saya lihat itu reborn doll itu boneka bayi itu seumur 1 tahunan ya. Nah, reborn doll itu dibuat untuk maksud apa? Untuk maksud para ibu-ibu yang lagi kehilangan anak, ya, lagi bayinya meninggal. Ya. Itu untuk alat menghibur saja. Atau juga untuk beberapa pelatihan para suster, ya. Itu disebutlah reborn doll, bayi-bayi yang umurnya di bawah 1 tahun. Nah, yang ada di Indonesia itu kan lebih viral, istilah itu adalah boneka arwah. Berarti lahir dari istilah spirit doll, boneka arwah. Saya cari tahu saudara, memang di negara sebelah, di Thailand, itu ada yang disebut kumantong. Kumantong itu boneka kecil yang jadi jimat. Jadi boneka ini ada isinya roh, ya. Dibuat untuk apa? Untuk macam-macam kepentingan. Ya, lalu dari kumantong berubahlah menjadi boneka modern, namanya luktep. Ya, boneka modern, tapi sama kalau di Thailand, konon kisahnya itu memang diisi roh. Nah, di Indonesia hari ini, Indonesia mah ketularan, ya kan, sukanya begitu. Ketularan, banyak orang yang ribet, bahkan beberapa bangga dan mengidolakan memiliki boneka-boneka roh. Ya, maksudnya itu mereka bicara katanya untuk memberikan ketenangan hati, ya, jiwanya menjadi tenang. Jadi mereka melakukan pemeliharaan boneka-boneka. Kalau boneka arwah itu sekitar ya 3 tahun 4 tahun itu, anak sekitar umur segitu ya. Lalu caranya itu mereka ini bukan hanya beli gitu. Saya browsing cari tahu siapa sih orang-orang yang terlibat banyak urusan ini. Itu ada seorang yang punya sampai lebih dari 300 boneka. Dan dia katakan siapa yang ingin beli, itu bukan beli istilahnya, siapa yang ingin mengadopsi boneka arwah ini, siapa yang ingin mengadopsi anak boneka ini. Nah, itu dikisahkan ada syaratnya. Sebab para boneka ini memang sudah diisi arwah-arwah, katanya begitu. Ya, tadi kan diisi roh. Lalu mereka bukan hanya beli, tapi istilahnya mereka harus mengadopsi. Mengadopsi dengan syarat. Saya sempat kaget juga, nggak ngerti saya kenapa. Katanya dicek dulu jenis darahnya apa gitu ya. Nah, lalu rohnya ini gimana, cocok nggak nanti kalau mau diadopsi sama si A ini, begitu. Nah, setelah diambil, bawa pulang, maka dipelihara betul. Makanya sampai ada kan viral
bayi-bayi yang dikasih makan, bayi-bayi yang dibawa jalan-jalan ke sana kemari, ya, kasih pakaian yang baik, diperlakukan betul-betul seperti anaknya sendiri, bahkan bisa lebih dari itu, ya. Nah, maksudnya sama juga memelihara itu untuk ketenangan jiwa, untuk memberikan berkat, atau bahkan untuk suksesnya karir atau apa kayak itu. Jadi punya tujuan-tujuan dengan memelihara boneka ini. Dari sisi psikologi, para ahli mengatakan ini berbahaya kalau orang sudah merasa ini seperti manusia betul, seperti ini anak benar, dia terikat. Misalnya orang lain kalau menghina dia marah, ya, dia tidak bisa kalau tidak terus melihara, merawatnya dengan ya luar biasa begitu, dia tidak enak, nggak tenang. Ini yang disebut, para ahli jiwa mengatakan ini sudah mulai timbul gangguan kejiwaan, yaitu muncul halusinasi. Yaitu dari sisi keilmuan ilmu jiwa, ya. Tapi dari sudut Alkitab, siapa yang bermain di sini, ya, kita mesti cerdik, ya. Sudut Alkitab ini bicara dunia roh, ya. Firman Tuhan juga sudah memberi hati-hati kepada setiap kita. Mari kita melihat ayat pertama yang kita baca. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada orang Kristen yang dapat ditelan? Ada. Maka itu jadilah saudara dan saya orang Kristen yang tidak dapat ditelan oleh si jahat ini. Sebab itu firman ini, ayat ini memberi pesan, waspada dan berjaga-jagalah senantiasa. Lalu bagaimana Pak kita menghadapi dunia viral ini tentang boneka? Apa ini tidak cuma musiman? Terserah, kita mau bicara musiman, tidak musiman. Iblis itu kalau sudah mengikat, tidak ngerti musim dia akan merongrong, ya. Jadi bagaimana sebagai sikap orang percaya ini? Yang pertama, mari saudara dan saya ini mengerti hakikat musuh kita. Jadi tahu siapa musuh kita, posisinya bagaimana. Kita tahu. Ini membuat kita lebih waspada secara gampang, ya, tahu. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau iblis datang hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Perbuatan-perbuatan yang jahat dan buruk. Lalu Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara perhatikan, iblis itu bukan isinya penuh dusta, bukan, wujud dia sendiri itu wujud dusta. Jadi iblis itu ya sosok dusta, makanya dia disebut ia adalah pendusta dan dikasih gelar bapaknya segala dusta. Artinya apa? Bukan cuma mahir, super mahir, kira-kira begitu. Nah, makanya manusia jangan menganggap engkau pinter, ya. Engkau menyepelekan perkara-perkara begini. Ini kan cuma mode, ini kan aja zaman masa. Ya boleh zaman masa, tapi kita cerdik, tetap cerdik. Yang kedua, kita cari tahu tentang prinsip-prinsip Alkitab. Di dalam prinsip-prinsip Alkitab, kita bicara yang poin A dulu. Poin A berarti bicara realita kematian. Kekristenan bicara kematian itu seperti apa? Lukas 16 ayat 23 sampai 26.
Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Jadi posisinya Lazarus dan posisinya orang kaya yang sama-sama mati itu sudah beda. Kalau Alkitab mencatat, orang percaya Yesus itu kematiannya dia berada di Firdaus. Kalau orang yang kaya ini yang bukan anak Tuhan, dia di Hades. Digambarkan posisinya begini berarti, sebab dia melihat ke atas. Nah, ya, posisinya beda. Terus kita baca. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Jadi si kaya ini menikmati kenikmatan dunia." Ya, kesenangan-kesenangan dunia sudah kenyang dia. Tapi Lazarus, dia menderita di dunia. Lalu sekarang ia mendapat hiburan, Lazarus dapat hiburan. Dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, di antara posisi Lazarus dan orang kaya, terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini ke mereka, atau dari mereka ini mau ke sini, ya, tidak dapat menyeberangi. Sampai sini kan kita paham ya. Artinya apa? Oh, orang mati di dalam Tuhan sama ndak itu tempatnya sudah terpisah, jauh. Apalagi posisi mereka yang sudah mati roh ini mau datang ke dunia. Nggak bisa, nggak ada. Tidak ada. Apalagi sampai dikatakan roh orang yang mati itu keluyuran gitu ya di dunia, kesana kemari, kesana kemari. Tidak ada. Ini iman Kristen. Ini perkataan Alkitab yang benar. Tidak ada. Lalu realita kematian yang berikutnya, Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi orang mati yang di samping Tuhan, yang menerima dan percaya Tuhan Yesus, hari ini juga mendekati kematian, dijanjikan, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Di Firdaus. Itulah realita kematian di dalam Alkitab. Orang mati yang percaya Yesus di Firdaus, orang mati yang di luar Yesus di Hades. Tidak bisa saling berhubungan, dan tidak bisa juga roh mereka ini turun ke dunia untuk memberitahu, bicara kepada yang masih hidup. Tidak ada. Ya, ini kebenaran realita kematian. Lalu kita masuk dalam prinsip Alkitab, masih prinsip Alkitab, tetapi dan poin B, yaitu orang-orang percaya jangan bermain-main di dalam alam roh. Artinya dalam dunia jangan bermain mendekati di dalam perkara arwah-arwah. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tegas sekali Tuhan ya. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah
atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, bertanya kepada arwah, kepada roh, ya, mempersekutukan diri. Maka dikatakan, aku sendiri akan menentang orang itu. Allah sendiri yang menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi tidak main-main, saudara. Tuhan benci sekali kalau engkau orang percaya main-main di dalam dunia arwah-arwah. Hati-hati, Tuhan menentang perkara-perkara begini. Ya, mengerikan, saudaraku ya. Kenapa tidak boleh? Nggak boleh tuh. Ya, dilarang. Kenapa dilarang? Sebab Tuhan mengerti ada bahaya di situ. Ulangan 18 ayat 14. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya kau duduki ini mendengarkan kepada peramal. Jadi bangsa-bangsa itu suka kepada peramal, bertandung kepada roh-roh itu. Tetapi engkau, umat Tuhan, tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Tegas, jelas. Artinya orang yang percaya Kristus, orang-orang Kristen, pengikut Kristus, tidak diperkenankan engkau berurusan dengan perkara-perkara penyembahan-penyembahan, persekutuan-persekutuan dengan alam roh, orang-orang mati. Apakah benar orang-orang mati itu mereka bisa bermain-main dengan yang hidup? Ini yang Tuhan cegah, kita nggak boleh. Sebab apa? Ada jebakan di situ. Itu bukan rohnya orang mati, tapi itu adalah si pendusta, bapaknya segala kebohongan. Kan saya sudah sering sampaikan ke saudara, dia punya track record saudara, dia punya jejak digital saudara yang lengkap. Kehidupan saudara dia punya catatan, sehingga dia gampang menipu saudara. Dia tahu kebiasaan orang tuamu atau kakek nenekmu yang sudah meninggal, dia punya catatan. Maka itu dia bisa menipu. Kan ada orang-orang yang dianggap pintar mendatangkan roh kakeknya atau roh orang tua yang sudah meninggal, dipanggil arwahnya, rohnya supaya bicara. Lalu engkau percaya, kok suaranya persis, kok ngerti segala peristiwa. Yang pasti ngertilah. Pasti ngertilah, sebab iblis tahu semuanya masa lalu ya. Tahu semuanya. Dan dia bisa menirukan itu suara kakekmu, nenekmu, atau orang tuamu yang sudah meninggal. Disinilah Tuhan berpesan. Jangan bermain, engkau tidak diizinkan main yang demikian, mempercayai demikian. Sebab apa? Dia pasti menipu engkau. Sebab kan kebenarannya, realita kematian sudah terpisah, nggak ada. Jadi Allah-Allah yang di dunia ini yang tadi disebutkan, dimasukkan kepada boneka, semua itu si jahat. Bapak segala kebohongan ada di situ. Maka di sini kita bisa simpulkan sementara, hati-hati dengan predikat spiritual atau boneka arwah. Orang Kristen tidak boleh mendekati atau bermain atau menganggap sepele perkara boneka arwah. Ya, apalagi memang ada jelas mereka memang mengisi roh-roh itu. Lalu satu lagi prinsip ini, prinsip Alkitab ini yang poin C ya. Orang percaya itu dilarang memiliki keterikatan apapun. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatunya halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatunya halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Garis bawahi, diriku tidak dibiarkan diperbudak oleh suatu apapun. Jadi orang percaya ini, engkau tidak boleh membiarkan dirimu keterikatan oleh apa saja yang sifatnya mulai mengikat dirimu, hatimu, jiwamu. Nggak boleh, saudara. Ya, sebab hidupmu, hidup kita itu adalah Kristus.
untuk kepentingan Kristus. Jadi tidak boleh ada ikatan-ikatan yang lain yang sifatnya duniawi atau di luar Kristus. Ini harus diwaspadai, saudara. Kadang-kadang kita memang tidak peduli perkara begini. Kita membiarkan di dalam hal keterikatan duniawi, apa sajalah yang mengikat, kadang-kadang dibiarkan. Saya pun belajar, saudara, tidak mau terikat oleh sesuatu apapun, termasuk hobi yang mengikat kuat, sehingga mengorbankan segalanya demi hobi atau kesenangan-kesenangan. Ya, hati-hati, saudara. Ya, ini bicara orang iman Kristen soalnya ini. Bukan cuma bicara orang duniawi yang bebas dengan kesenangan dunia. Itu nggak boleh. Saudara dan saya ini sudah harus berani membayar harga, sudah berani memikul salib. Begitu. Ya, ini bicara sekali lagi kebenaran. Sekarang kita masuk. Jadi tepatnya gimana, Pak? Kita meresponinya ini. Tindakan-tindakan preventif apa ya? Apa yang harus dikerjakan dalam prakteknya? Firman katakan, manusia hidup hanya oleh iman. Iman kepada Kristus. Manusia hidup hanya karena oleh iman. Karena itu, sebab itu, saudara harus menjaga, membangun imanmu tetap teguh. Tidak tergoncangkan. Dari ayat ini kita tahu, jadi bagaimana menghadapi pola-pola seperti ini. Iman itu segalanya buat orang percaya. Tanpa iman kau tidak bisa hidup. Tapi yang menyedihkan memang tidak semuanya orang percaya itu imannya sama. Level imannya sama, enggak, saudara. Maka itu saya sebut tadi di awal, siapa yang bisa ditelan oleh si jahat iblis? Orang Kristen bisa, tapi jangan jadi orang Kristen yang bisa ditelan. Maka itu bentengilah dirimu dengan iman. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jadi serangan si jahat kau bisa padamkan dengan perisai iman. Bisikan-bisikan si jahat engkau bisa tolak dengan imanmu. Yudas berhasil dibisiki hatinya, sebab Alkitab mencatat iblis berhasil membisiki hati Yudas. Dibisiki sehingga Yudas rela untuk menjual Yesus demi uang. Ya, maka itu imanmu harus semakin hari semakin kuat. Kenapa begitu, Pak? Iya, sebab Efesus 6 ayat 12 dikatakan perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia kegelapan, ya, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh saudara, tadi itu yang kita ngomong, hakikat musuh kita siapa? Iblis, nggak kelihatan. Mata nggak kelihatan. Mata jasmani nggak bisa lihat. Ini kan sulitnya kan? Oleh sebab itu kita harus melawannya dengan sesuatu yang tidak terlihat juga dong. Apa? Imanmu. Manusia rohmu. Nggak ada cara lain. Ini paling efektif, paling ampuh. Aduh saudara, ya bicara tentang manusia roh ini memang banyak kita ini menyepelekan. Sehingga banyak orang-orang percaya, orang Kristen tuh yang rohnya miskin. Manusia rohnya kaya, miskin, kehidupan duniawinya kaya. Harta bendanya kaya, tapi rohnya miskin. Ya maaf ya, yang miskin roh inilah yang akan merontok. Imanmu nggak ada, ya. Kalau imanmu nggak ada, kok gampang ditelan si jahat. Gampang sekali. Nah, jadi bagaimana, Pak? Ini secara gampangnya kita ini supaya imannya itu kuat, tetap kuat terjaga.
Jawabannya juga memang gampang. Mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni. Ingat ya, orang-orang ini menolak hati nurani yang murni. Karena itu kandaslah imannya. Artinya antara iman dan hati nurani itu berhubungan, keterkaitan erat. Ya, disinilah Tuhan bicara manusia itu memang diberi hati nurani, binatang tidak. Sebab hati nurani ini tempat Tuhan untuk bicara, untuk menegur, ya, kepada siapa? Kita ini pencipta ini, manusia ini. Kasih hati nurani. Nah, bicara hati nurani, itu Paulus ngomong begini, aku senantiasa menjaga hati nuraniku tetap murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ini dijaga oleh Paulus, supaya dia punya hati nurani murni. Kenapa? Kalau dia murni hatinya, hati nuraninya, maka dia tahu, imanku tetap kokoh, imanku tetap teguh, tidak tergoncangkan. Itu Paulus. Nah, tarik lagi, hati nurani murni ini dampaknya dari mana? Nah, inilah inti persoalannya. Saudara dan saya diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita ini punya manusia roh, ya. Nah, baiknya Tuhan, setiap orang percaya Yesus itu diberikan Roh Kudus. Di dalam diri orang percaya ada Roh Kudus. Jadi orang-orang yang bersekutu intim, roh manusianya dengan Roh Kudus intim setiap hari, setiap saat. Orang inilah yang akan punya hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni inilah yang akan mengajari jiwanya. Muncullah di situ iman percayanya menjadi tangguh kokoh. Gitu. Di mana ayatnya? Kita buka di Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Perhatikan ya, pelan-pelan baca ini. Ya, pada waktu malam, waktu merenung kita malam, hati nuraniku mengajari aku. Perhatikan. Hati nuraniku ngajari aku. Siapa? Mengajari aku nih siapa? Hati nuraniku mengajari jiwaku. Pikiran, perasaan, dan kehendakku diajari. Disitulah imanmu itu menjadi kuat, maka segala kelakuan, tindakanmu, perkataanmu itu akan seturut dengan keyakinanmu. Jelas ya? Hati nurani yang murni itu adalah hasil persekutuanmu dengan Roh Kudus. Artinya begini, hati nurani murni itu hati nurani yang isinya hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Orang-orang yang menolak hati nurani berarti isinya itu tercemar. Hati nuraninya udah cemar. Mungkin bobotnya, porsinya banyak terisi oleh hikmat-hikmat dunia, pemikiran-pemikiran manusia saja. Ini yang rusak ini. Makanya Paulus nggak mau. Paulus ingin tetap murni. Murni itu apa? Suara Tuhan, hikmat Tuhan. Ya, supaya imannya kokoh, maka tindakan, perkataan, perbuatan, kelakuannya, kehendaknya benar. Demikianlah saudara. Jangan lengah kalau ada pergantian zaman. Ada perubahan arus hari ini di Indonesia, mulai orang beberapa tergila-gila ikut arus zaman dengan boneka arwah. Anak Tuhan, jangan tertarik. Karena itu miliki iman yang benar. Paham saudara? Kalau hanya punya boneka, ya kalau hanya boneka terus tertarik karena baik, bagus, didiamkan, beli di toko, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah hatinya condong berbeda, ini dianggap anak,
Apalagi dianggap ini memberi berkat, memberikan keteguhan hati, kesenangan. Ini kesenangan semu, ya, ketenangan semu. Lalu bisa memberikan kesuksesan. Ini mulai penyimpangan yang berat. Ya. Hati-hati. Kadang-kadang bahasa ini tipis. Ini kan cuma untuk senang-senang. Nah, senang-senang kalau engkau pelihara dan itu diisi oleh roh, yang katanya roh arwah bayi, yang sebenarnya bukan, ya. Rohnya orang udah pindah tempatnya, nggak bisa. Itu adalah si jahat iblis. Maka engkau dekat bersekutu dengan iblis. Kau pelihara itu loh. Ya. Ya, emang zaman itu begini. Semakin jahat. Oleh sebab itu jangan mau terjebak. Sekali lagi, teknologi boleh maju pesat. Di hadapan kita sudah muncul metaverse, perubahan zaman. Dan hari ini kita juga kok ada itu boneka arwah yang dikagumi. Tapi ini kenyataan, ya. Silakan perubahan ini terjadi terus. Tapi satu yang tidak boleh berubah, tadi saya katakan, iman percayamu kepada Kristus harus semakin kuat, tak tergoncangkan. Jadi situasi apapun, engkau tidak pernah terjebak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, Engkau yang tinggal tetap bersama kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami lebih mengerti hari ini. Ada perkara penting yang harus kami perhatikan. Seperti hamba-Mu Paulus yang tetap menjaga sampai kapanpun, dia menjaga hati nurani murni. Supaya dia punya iman yang kokoh. Kami mengerti hati nurani murni itu adalah hati yang isinya hikmat Tuhan, suara Tuhan. Bukan hikmat dunia. Itu hati nurani yang tercemar. Dan kami mengerti Tuhan lewat pembelajaran hari ini, hanya lewat hubungan yang intim manusia roh dengan Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kami. Lewat keintiman itulah akan melahirkan hati nurani yang murni, yang akan mengajar jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami. Sehingga lewat iman yang percaya, yang teguh itu, maka segala perkataan, perbuatan, tindakan kami sungguh akan dikuasai oleh kebenaran. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadikan mereka umat Tuhan yang penuh waspada. Jadikan mereka orang-orang Kristen yang tidak dapat ditelan oleh si jahat. Kami ingin cerdik juga secara roh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan di dalam tema yang berbeda. God bless you.